Sobat Pembelajar, berbicara mengenai PIPK, terdapat konsep The Three Lines Model atau model 3 lini dalam PIPK. Untuk memahami lebih jauh mengenai materi ini, bersama saya, Ririn, kita akan belajar mengenai peran pimpinan kementerian, tugas dan tanggung jawab lini pertama, tugas dan tanggung jawab lini kedua, tugas dan tanggung jawab lini ketiga, dan hubungan kerja antar lini. Berikut penjelasannya. Unit organisasi Eselon 1 harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik unit masing-masing dalam menerapkan SPI, melakukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan penerapan SPI, serta menerapkan SPI pada setiap level organisasi dan area organisasi seperti program, proyek, dan atau kegiatan tertentu. Memberikan perhatian utama pada pembangunan unsur lingkungan pengendalian yang kondusif dan pelaksanaan unsur kegiatan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan atau sasaran operasional, pelaporan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Pimpinan unit organisasi Eselon 1 harus menetapkan sistem, kebijakan, prosedur, rencana kerja, dan menyelenggarakan pelatihan yang memadai dalam penerapan SPI, menyediakan infrastruktur yang memadai, antara lain pegawai, dana, sarana prasarana, sistem informasi dan komunikasi, dan dokumentasi, serta memberikan teladan budaya SPI yang kuat kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing. Pimpinan kementerian terdiri dari menteri, wakil menteri, para pimpinan unit organisasi Eselon 1, pimpinan unit organisasi non-eselon, dan staf ahli. Pimpinan kementerian harus memiliki integritas, kepemimpinan, transparansi, dan pengawasan. Pimpinan mendelegasikan, mengarahkan, menyediakan sumber daya, dan pengawasan kepada manajemen yang terdiri dari lini pertama dan lini kedua, dan audit intern yang terdiri dari lini ketiga. Lini pertama, yakni manajemen operasional yang memiliki tugas merancang, menerapkan, memperbaiki, dan mengembangkan sistem pengendalian intern. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal atau UKI yang memiliki tugas pemantauan penerapan sistem pengendalian intern. Lini ketiga, Inspektorat Jenderal atau SPI BLU memiliki tugas melaksanakan asuransi independen dan konsultasi penerapan sistem pengendalian intern. Dalam pelaksanaan tugasnya, manajemen dan audit intern harus ada keselarasan, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Di samping itu, manajemen dan audit intern melaksanakan akuntabilitas dan pelaporan kepada pimpinan kementerian. Untuk audit eksternal dilakukan oleh BPK dan BPKP yang memiliki tugas melaksanakan pemeriksaan dan atau pengawasan terkait penerapan sistem pengendalian intern. Pimpinan kementerian harus mengarahkan penerapan SPI secara efektif dan efisien melalui penguatan integritas, kepemimpinan yang kondusif, komunikasi yang transparan, dan pengawasan atas fungsi audit intern. Manajemen berada pada Kantor Pusat Unit Eselon 1, unit organisasi non-eselon yang bertanggung jawab kepada menteri, unit organisasi non-eselon lainnya termasuk BLU, instansi vertikal, dan atau unit pelaksana teknis. Tugas dan tanggung jawab lini pertama, yakni manajemen operasional adalah merancang SPI yang memadai, memimpin, mengarahkan dan mengorganisasikan kegiatan dan sumber daya, menjaga komunikasi yang berkelanjutan dengan pimpinan kementerian, melakukan identifikasi dan analisis atas risiko, termasuk risiko fraud, serta menuangkannya dalam matriks risiko dan pengendalian, menerapkan SPI sepanjang waktu, melakukan perbaikan SPI, mengembangkan SPI, serta aplikasi pendukung proses bisnis, memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan nilai-nilai etika, melakukan pemantauan SPI melalui pemantauan berkelanjutan, serta tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya, serta dapat melakukan diskresi yang sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan.
Tugas dan tanggung jawab Lini Kedua. Lini Kedua dipimpin oleh pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit kerja berkenaan. Tugas dan tanggung jawabnya yakni mengevaluasi matriks risiko dan pengendalian atau RCM, mengembangkan perangkat pemantauan SPI, melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penerapan SPI, termasuk penerapan kode etik melalui evaluasi terpisah, mengusulkan perbaikan rancangan SPI berdasarkan hasil pemantauan, dan melaporkan hasil pemantauan SPI kepada pimpinan unit kerja, pimpinan UKI 2, pimpinan UKI 1, Inspektur Jenderal, dan atau Kepala Satuan Pengawasan Intern. Tugas lainnya dilaksanakan berdasarkan arahan pimpinan kementerian dan atau hasil pembahasan dan kesepakatan antar lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Tugas dan tanggung jawab lini ketiga adalah Inspektorat Jenderal mengembangkan metodologi, perangkat, dan mekanisme kerja terkait pemantauan sistem pengendalian intern dan melakukan kegiatan assurance yang independen dan objektif serta kegiatan konsultasi atas kecukupan rancangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. SPI BLU melakukan kegiatan assurance yang independen dan objektif serta kegiatan konsultasi atas kecukupan rancangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Hubungan kerja antar lini. Lini pertama dapat meminta masukan kepada lini kedua dan atau lini ketiga dalam pengembangan dan penerapan SPI. Lini pertama menyajikan dan atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, serta pejabat atau pegawai pada unit kerja yang bersangkutan kepada lini kedua dan lini ketiga sesuai dengan kewenangannya. Lini kedua dapat memberikan masukan kepada lini pertama dalam penerapan SPI, mendukung lini pertama dalam pemutakhiran profil risiko organisasi, termasuk risiko fraud, serta penyusunan dan pemutakhiran profil pegawai, dapat meminta masukan kepada lini ketiga dalam penyusunan rencana pemantauan tahunan dan pengembangan perangkat pemantauan, menyampaikan rencana pemantauan tahunan dan hasil peningkatan kualitas pengendalian intern kepada lini ketiga, membahas tindak lanjut temuan yang berindikasi kecurangan atau fraud dengan lini ketiga. Untuk lini ketiga, memanfaatkan hasil pemantauan lini kedua untuk menyusun rencana pengawasan dan berkoordinasi dengan lini kedua dalam penyelarasan rencana pemantauan lini kedua dan rencana pengawasan lini ketiga, serta memberikan konsultasi atas pengembangan perangkat pemantauan SPI. Koordinasi antar Inspektorat Jenderal dengan SPI BLU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata kelola pengawasan intern di lingkungan kementerian. Sobat pembelajar, demikian pembahasan mengenai konsep The Three Lines Model dalam PIPK. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.